P23 Kemunduran Tuan ALBART. Anggota organisasi semakin banyak berkurang, sudah berbagai cara yang mereka lakukan untuk mengencurkan markas Black Horses namun hasilnya sia-sia, karena Dewa telah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Sial kalau begini organisasi mafia pasti kalah oleh Black Horses batin Sean yang sudah merasakan kalau anak buah anggota organisasi sudah banyak yang tewas. Harus dengan cara apa lagi aku untuk masuk ke dalam markas Black Horses, gumam Albert dari dalam hati. Bagaimana ini Tuan, anak buah kita sudah banyak yang mati, apa kita masih akan terus melanjutkan pertempuran ini? Tanya Surya ketua mafia Macan Kumbang yang ikut di organisasi mafia. Ya Tuan, kalau kita terus memaksa kita akan lebih banyak kehilangan para anak buah kita, ujar Bimo yang juga ketua mafia Black Rose yang juga anggota organisasi mafia. Ya kalian ada benarnya juga, sebaiknya kita harus mundur. Kali ini aku mengakui kalau kekuatan Black Horses sangatlah kuat, tak bisa dimusnahkan begitu saja, ucap Albert yang mengakui kekuatan dari Black Horses. Suruh anak buah kita mundur, kita akan melakukan penyerangan lagi nanti, ucap Albert kepada anggota organisasi mafia. Setelah mendapatkan perintah dari ketua organisasi untuk mundur, mereka semua langsung mundur dan lalu pergi meninggalkan markas Black Horses. Dewa pun bernafas lega saat semua organisasi mulai mundur dan pergi meninggalkan markasnya. Tuan, sepertinya mereka telah mundur, ucap Satria kepada Dewa. Ya kau benar, tapi kita jangan senang dulu, mereka bisa menyerang kita kapan saja. Jadi jangan lengah dalam penjagaan, ucap Dewa yang langsung berjalan ke arah anak buahnya yang terluka. Segera bantu teman-teman kalian ke ruangan medis, obati luka-luka mereka, perintah Dewa kepada anak buah yang tidak terluka. Baik Tuan, jawab anak buah Dewa dengan serentak. Setelah itu Dewa langsung berjalan menuju ke kamarnya. Ia ingin beristirahat dan mengabari kepada istri dan papanya kalau ia baik-baik saja dan pertempurannya telah selesai. Halo Mas, suara lembut Ara di seberang telepon. Halo sayang, bagaimana keadaanmu? Tanya Dewa sambil tersenyum senang saat mendengar suara sang istri. Aku baik-baik saja Mas, kalau Mas bagaimana, apa pertempurannya sudah selesai? Tanya Ara. Aku baik-baik saja sayang, ya pertempurannya sudah selesai, namun keadaan saat ini belum stabil sayang, jadi aku belum bisa menjemputmu, ujar Dewa. Ya tak apa Mas, nanti saat keadaan di sana sudah mulai membaik maka jemputlah aku, ujar Ara merasa lega saat mendengar suaminya baik-baik saja. Siap sayang, oh ya bagaimana keadaan Papa dan Tante Mela? Papa baik-baik saja. Dan Tante Mela juga sudah sadar, saat ini Papa sedang mengajak Tante Mela untuk jalan-jalan di sekitar rumah. Syukurlah kalau begitu, oh ya sayang sudah dulu ya aku mau beristirahat dulu, aku sangat lelah. Ya Mas, istirahatlah. Tak lama panggilannya pun terputus dan Dewa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu ia langsung beristirahat. 1 minggu berlalu semenjak kejadian penyerangan markas Black Horses, Dewa selalu berada di markasnya dan selalu menyiapkan kalau ada serangan kedua dari organisasi. DDTTT, DDTTT. Suara ponsel Dewa bergetar pertanda ada yang menelponnya. Ada apa? Tanya Dewa dengan khas bangun tidurnya. Ya Dewa baru saja bangun tidur. Hai Kua sudah tidur jam segini? Tanya Deva di sebeang telepon. Jawab Dewa malas. Bangunlah, aku dan Bastian sudah menggumul di klub milik Bastian, ucap Deva. Aku malas keluar, jawab Dewa. Ayolah Dewa, kami ingin mendengar ceritamu tentang penyerangan anggota organisasi waktu itu, ujar Deva. Baiklah aku akan segera ke sana, ujar Dewa menyetujuinya dan langsung memutus sambungan teleponnya secara sepihak. Dewa langsung bergegas turun dari ranjang lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum pergi menemui para sahabatnya. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaiannya,
Dewa langsung pergi keluar dari markasnya dengan menggunakan mobil kesayangannya untuk menuju ke klub malam milik Bastian. Tanpa Dewa sadari kalau ada seseorang yang sedang mengintai markas Dewa dari kejauhan, orang itu memang sengaja mengintai dari jauh untuk melihat siapa saja yang keluar masuk-masuk dari markas itu, dan mencari tahu siapa ketua dari Black Horses. Orang itu terus mengikuti Dewa dari jarak yang cukup jauh, agar Dewa tak menyadarinya. Sesampainya di klub malam milik Bastian, Dewa langsung masuk ke dalamnya. Dewa Alaska, ucap seseorang yang mengikuti Dewa tadi saat melihat Dewa turun dari mobil dan masuk ke dalam klub malam. Apa Dewa Alaska lah pemimpin Black Horse, gumam orang yang mengikuti Dewa. Benar atau tidaknya aku harus melaporkan ini kepada Tuan Albert, ujar orang itu yang langsung memberitahu tentang informasi yang ia dapatkan. Deva dan Bastian langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar ucapan Dewa yang ingin menyuruh istrinya cepat pulang. Berhentilah tertawa atau aku akan pulang saja, ancam Dewa dengan kesal. Oke, jangan pulang dulu dong. Kita kan belum mendengar ceritamu, ujar Deva yang langsung menghentikan tawanya dan juga diikuti oleh Bastian. Jadi bagaimana kau bisa menang melawan para anggota organisasi mafia? Tanya Bastian penasaran. Kalian tahu kan kalau tak sembarang orang bisa masuk ke markasku? Tanya balik Dewa. Deva dan Bastian hanya menggugupkan kepala pertanda mengiyakan ucapan Dewa, karena mereka tahu kalau di sekeliling markas Dewa banyak sekali jebakan yang bisa menyerang siapa saja yang akan mendekat ke arah markas Dewa. Aku hanya memperkuat jebakan di sekitar markasku dan menambah jebakan itu lebih banyak lagi, ujar Dewa. Jadi para anggota organisasi kalah sebelum berhasil masuk ke dalam markasmu? Tanya Deva penasaran. Ya. Tapi mereka juga berhasil menghancurkan beberapa bangunan di markasku, karena serangan udara mereka, awap Dewa. Aku salut padamu Dewa, kau bisa menang tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra, padahal kemarin yang menyerangmu itu puluhan ribu, karena berasal dari 12 kelompok mafia, ujar Deva yang mengagumi kemampuan Dewa. Ya maka dari itu aku selalu menanyakan tentangmu kepada Deva. Aku sudah bersiap akan membantumu jika waktu itu kau kalah, ujar Bastian. Aku juga sebenarnya tidak percaya kalau aku akan menang tanpa harus menguras tenagaku. Tapi kau masih harus berhati-hati Dewa, aku yakin Tuan Albert tidak akan menyerah begitu saja, ujar Deva. Ya aku tahu, maka dari itu aku seminggu ini tak keluar dari markas, ini saja aku keluar karena desakan dari kalian, jawab Dewa. Ya kita kan penasaran sama ceritamu, ucap Deva. Tapi boleh juga tuh pertahanan markas kau, bolehlah kau ajarkan sedikit untuk kita agar bisa melindungi markas kita, ujar Bastian. Ya tuh, aku juga mau memasang perlindungan itu di markasku juga, ucap Deva menimpali ucapan Bastian. Ya nanti akan aku ajarkan, jawab Dewa menyetujui permintaan kedua sahabatnya itu. Kak Dewa, panggil seorang wanita yang berjalan ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga pun menoleh ke arah sumber suara. Devi, ucap Bastian dan Deva bersamaan, sedangkan Dewa hanya diam tanpa menjawab panggilan perempuan itu. Devi tersenyum manis ke arah Dewa, lalu duduk sebelah Dewa. Dewa sedikit menggeser ke arah Deva. Ia tak mau terlalu dekat dengan Devi, namun Devi ikut bergeser mendekat ke arah Dewa. Dewa menghela nafasnya kasar lalu pindah tempat duduk, kini Dewa duduk di tengah-tengah Bastian dan Deva. Ih Kak Dewa kok pindah ke sana sih, ucap Devi cemberut. Ngapain kamu di sini? Tanya Deva kepada adiknya. Aku kesini karena ngikutin GPS ponsel kakak, aku yakin kalau kakak bertemu dengan Kak Dewa, ucap Devi yang hendak pindah ke sebelah Deva. Devi, kamu cukup duduk di sana, Dewa tidak mau dekat dengan kamu, ucap Deva menahan adiknya. Tapi aku mau duduk dekat Kak Dewa, rengek Devi. Sudah sini duduk dekat Kak Babas aja, ucap Bastian sambil tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya genit ke arah Devi. Gak mau,
Aku maunya sama Kak Dewa, jawab Devi ketus. Dia sudah punya istri, mendingan sama Kak Bas aja, ucap Bastian. Apa? Kak Dewa sudah punya istri? Tanya Devi terkejut. Devi langsung melihat ke arah Dewa. Ya, aku sudah punya istri, Dewa yang menjawab pertanyaan Devi. Tidak, aku tidak percaya, ini pasti akal-akalan Kak Dewa aja yang mau menjauhi Devi, ujar Devi tak percaya. Devi, Dewa memang sudah menikah, kamu jangan berharap lagi sama Dewa, ucap Deva memberi pengertian kepada adiknya.